Putra mahkota. Menghadap putra mahkota kalian ini sampah. Sudah makan begitu banyak obat dari kalian. Tidak ada efek sama sekali. Untuk apa buka klinik, hancurkan saja. Baik, mohon ampun putra mahkota. Penyakitmu bahkan tabib istana pun tak bisa mengobati. Orang Kessel seperti kami lebih tak berdaya, mohon maafkan kami. Maafkan apa? Kalau aku mati, kalian semua akan ikut mati. Sakit sekali aku. Ada satu ide. Katanya Dr. Ling dari klinik Chunfeng, mengaku sebagai dewa pengobatan turun ke bumi, dan bilang tak ada penyakit yang tak bisa dia obati. Putra mahkota bisa coba ke sana. Untuk apa tunggu lagi? Cepat bawa aku ke sana. Kepala asosiasi ini licik sekali. Sungguh hebat. Wang Zhenan adalah pahlawan pendiri negara. Di militer sangat berpengaruh. Bahkan kaisar pun harus mengalah. Status putra mahkota tak kalah dengan pangeran. Sekarang Ling Ruojin akan celaka besar. Ini rezeki kita ya. Dokter ajaib cepat keluar. Mau mati nih. Duduklah di sini. Sialan, bercanda apa? Aku cari dokter ajaib. Kok cewek? Tampaknya putra mahkota menganggap remeh dokter wanita. Kamu cewek ngerti apa soal pengobatan? Berani-beraninya bicara besar di luar. Ayo. Hancurkan klinik ini untukku. Tunggu putra mahkota. Apakah perut bagian bawahmu sakit tak tertahankan dan ada mual hilang nafsu makan muntah-muntah? Bagaimana kamu tahu jangan-jangan kamu benar-benar bisa pengobatan? Bagaimana kamu tahu jangan-jangan kamu benar-benar bisa pengobatan? Ini kamu kena usus buntu akut. Disebabkan peradangan karena sumbatan pada rongga usus buntu. Usus buntu peradangan. Apa sih ini semua? Ya, apa sih ini semua? Aku belum pernah dengar. Kamu ini bohong ya, hancurkan saja. Kamu belum pernah dengar bukan berarti tidak ada. Gejala kamu sepertinya tidak terlalu parah. Makan obat saja radangnya akan hilang. Cepat pakai obat anti radang ya. Hancurkan saja. Ulurkan tangan. Bagaimana rasanya? Sakitnya benar-benar hilang. Barusan saya kasih kamu makan obat pereda sakit buatan saya sendiri. Ini baru obat anti radang. Kamu bawa pulang 3 kali sehari. Setiap kali 1 butir kira-kira 3 hari. Kamu sudah bisa sembuh. Tidak menyangka ya. Kamu memang ada bakat. Pangeran, apakah kamu masih merasakan sakit saat bab? Ada darahnya. Hebat ya dokter, bagaimana kamu tahu? Ini juga bisa kamu obati, masih mau hancurkan? Ini tidak perlu dihancurkan. Saya kasih kamu pagi dan malam sekali, langsung terasa efeknya. Itu bukan untuk dimakan. Itu untuk dimasukkan ke bawah. Tidak menyangka ya. Kamu memang ahli dalam pengobatan. Bagaimana kalau jangan buka klinik lagi? Jadi dokter pribadi saya saja. Saya tidak tertarik melayani para bangsawan seperti kamu. Tertarik apa? Bukan hanya soal uang. 100 tael cukup tidak? 200 tael.
Sudah saya bilang, Saya tidak tertarik. setiap bulan 300 tael. Klinik kecilmu setahun juga tidak dapat segitu. Pangeran, uangnya kamu bawa pulang. Saya masih sibuk, Pangeran, silakan pergi. Silakan. Pangeran, dokter wanita ini sama sekali tidak menghormatimu. Apakah saya harus? Di dunia ini, memang ada yang tidak suka uang. Tidak seperti wanita-wanita yang pernah saya temui. Lumayan menarik. Sekarang pasti pangeran sedang mengamuk di klinik Chunfeng. Ketua ini memang licik. Inilah akibatnya melawan Wang Baoshan. Ketua-ketua ada masalah. Orang bernama Ling itu benar-benar menyelamatkan nyawa pangeran. Rencana kita gagal total. Penyakit yang bahkan tabib istana tidak bisa sembuhkan dia malah bisa. Apakah itu berarti keahlian medisnya bahkan lebih tinggi dari tabib istana? Ketua, bagaimana ini? Siapa bilang dia ahli medis? Dia cuma beruntung saja. Ling Ruojin, kita lihat saja nanti. Saya baru saja memberimu obat penurun panas 2 hari lalu. Kenapa malah tidak turun, malah lebih parah? Obat yang Anda berikan terlalu mahal. Saya tidak mampu membelinya. Tidak mungkin. Obat yang saya berikan itu bahan utamanya adalah Forsia. Forsia itu harganya cuma beberapa uang saja. Tapi di klinik lain bilang harganya 1 tael. 1 tael perak. Xiao Ju, ada apa? Belakangan ini di ibu kota sedang merebak penyakit demam menular. Banyak warga yang terjangkit. Apotek lain malah memonopoli pasokan Forsia. Menjual dengan harga yang sudah naik lebih dari 100 kali lipat. Sungguh menjengkelkan. Terlalu keterlaluan, ayo. Kita temui mereka. Dokter Ling, kau terlalu sombong. Tidak sudi bergaul dengan kami. Lalu kenapa kau datang ke sini sekarang? Sekarang di ibu kota sedang merebak penyakit demam. Rakyat sangat menderita. Dan kalian malah memanfaatkan situasi ini, menjual Forsia dengan harga tinggi. Bukankah ini seperti mencuri dalam keadaan kebakaran? Kami tidak memaksa orang untuk membeli. Harga jelas, siapa mau silakan. Dokter Ling terlalu banyak ikut campur. Dokter Ling berhati mulia. Mungkin lebih baik kau beli semua Forsia kami. Lalu bagikan gratis kepada rakyat. Pasti akan dapat reputasi yang baik. Dokter Ling, kalau kau ingin ikut ambil bagian, sujudlah di depan kami. Sajikan teh dan minta maaf. Saya akan menganggapmu sebagai bagian dari kami. Jika kamu datang hanya untuk menegakkan keadilan, maka aku sarankan kamu segera pergi. Kalau begitu, kalian semua jangan menyesal. Ada karakter. Obat penurun panas tidak hanya Lian Qiao, tapi harus memastikan khasiatnya dan tidak bisa membuat mereka berhasil. Aku ingat. Beruntung ada wabah panas ini. Uang dari menjual Lian Qiao dalam sehari cukup untukku berpraktik selama 10 tahun. Sekarang aku hanya berharap semakin banyak orang yang sakit. Kita bisa mendapatkan keuntungan besar. Hari-hari ini, Siling bertindak sembarangan, membuat kita sepi pengunjung. Sekarang kita akhirnya membalas dendam. Berani melawan asosiasi. Itu sama saja dengan mencari mati. Benar tuan-tuan, ada masalah besar. Ada resep baru untuk penyakit panas. Lian Qiao yang kita beli dengan harga tinggi sekarang sia-sia. Apa yang terjadi? Jangan panik, jangan panik.
Setiap orang dapat. Berikan aku satu. Terima kasih, Aku terima akan kasih. memberitahu kalian semua. Resep ini bahan utamanya adalah bunga krisan. Bunga krisan ini bisa kalian petik di sekitar pinggiran peta. Jika ada yang membutuhkan, kalian bisa memetiknya sendiri nanti dengar ya. Anda ambil. Bagus sekali. Kami selamat, terima kasih Dr. Ling. Terima kasih Dr. Ling, Anda terlalu baik. Bibi, Minggir, minggir, minggir. Kamu keterlaluan. Sejak dulu berobat membutuhkan uang membeli obat. Itu sudah sewajarnya. Kamu dulu merebut pelanggan dengan harga murah. Sekarang membuat obat penurun panas yang gratis. Apakah kamu sengaja memotong rezeki kami? ya bagaimana? Kalian yang pertama kali demi rezeki merusak kehidupan rakyat kecil. Berkedokteran bukan untuk uang. Kami belajar keras di dunia kedokteran, bukankah itu sia-sia? Semoga semua orang di dunia ini sehat. Biarkan obat-obatan di rak berdebu dan kalian, sebagai dokter kalian semua serakah akan keuntungan. Sama sekali tidak pantas disebut dokter. Benar-benar. Kamu siapa yang memukulku? Pukul dia siapa? Jangan sampai mati dengan baik, jangan pukul, jangan pukul. Mereka lah bekerja sama menaikkan harga obat, mengambil keuntungan dari bencana. Sampah buruan yang sudah di mulut bisa kabur. Yang mulia bijaksana ini, semua kesalahan Ling Ruojin. Dia yang menghalangi dari dalam. Oh, ternyata dia. Dia begitu menentangku. Apakah dia disuruh oleh si keempat? Tidak mungkin. Xiao Yehan sudah memutuskan hubungan dengannya. Semua klinik di ibu kota ini adalah salah satu sumber ekonomi terpentingku. U11 cepat bantu aku cari cara. Ling Ruojin tanpa status sebagai putri Chu. Hanyalah seekor semut. Cukup diinjak saja. Ya. Xiao Ju, obat-obatan hari ini belum dikirim. Saya akan segera mengejarnya. Tidak perlu mengejar. Tidak akan ada lagi obat yang dikirim. Perhimpunan Dokter Ibu Kota mengeluarkan larangan. Mulai hari ini, siapapun penjual obat yang berani mengirim obat ke klinik Chun Feng, berarti bermusuhan dengan perhimpunan. Perhimpunan akan memutuskan semua hubungan. Dr. Ling, tenang saja. Anda bisa terus memeriksa pasien. Tapi semua resep Anda yang datang ke sini untuk membeli obat, harga akan naik 10 kali lipat. Kalian keterlaluan. Menyesalkan sudah terlambat. Berani menantang perhimpunan, maka harus membayar harganya. Hanya larangan saja. Apa yang menakutkan, aku tidak percaya. Kalian bisa melarang semua penjual obat di seluruh dunia. Masih keras kepala, baiklah. Mari kita lihat nanti. Nona, mereka jelas-jelas memaksa kita tutup. Bagaimana ini? Jangan panik dulu. Aku akan cari cara. Kenapa ubah pikiran? Mau jadi dokter pribadiku? Sebenarnya aku cari tuan muda hari ini. Ingin bicara soal bisnis denganmu. Coba dengar. Kabarnya ayah tuan muda adalah Raja Zenan yang menjaga perbatasan negara. Wilayah kekuasaannya di selatan daerah Feng. Di sana banyak tumbuh berbagai jenis tanaman obat. Sebagian besar bisnis obat-obatan di ibu kota dikuasai oleh keluarga Raja Zenan. Aku tidak salahkan. Tidak hanya sebagian besar. 80% obat-obatan di ibu kota dikelola oleh keluarga Raja Zenan. Dengan satu perintahku, aku bisa membuat semua toko obat di ibu kota bangkrut. Kenapa? Tokomu dikenakan larangan. Kehabisan akal. Baru ingat padaku. Tapi kenapa aku harus membantumu? Apakah kau ingin menyerahkan dirimu padaku? Kau pikir aku orang yang mudah tergoda oleh kecantikan? Tidak, tuan muda. Aku tidak punya pikiran seperti itu. Aku tidak mengizinkanmu berkata begitu. Berani mencoba adalah tanda keberanian menantang diri sendiri. Kau menyerahkan dirimu padaku.
Mungkin aku akan setuju membantumu. Ini tidak akan aku coba. Tapi Tuan Muda, aku punya sesuatu yang lebih baik. Tuan Muda, lihat ini. Masker wajah. Apa ini? Ini adalah barang yang bisa membuatmu kaya. Jangan berdesakan, sisakan untukku. Semuanya jangan berdesakan, semua dapat. Akhirnya wajahku bisa diselamatkan. Bos, aku mau 3 kaleng. Baik. Masker wajah ini sangat berguna. Setelah pakai garis senyumku memudar. Kasih aku 5 kaleng lagi. Baiklah. Aku juga mau, bos, mana punyaku. Masker wajah tinggal 1 toples lagi. Kasih ke aku mau. Yang tawaran tertinggi yang dapat. Kasih ke aku to work in satu tail perak aku, to work in 3 tail. 5 tael aku tawarkan 10 tael. Oke, milikmu. Pangeran Zenan memang bisa dipercaya. Sekarang klinik kita ada harapan. Kamu pedagang obat dari mana, berani sekali berkirim obat ke klinik Chunfeng melawan perintah bokot. Kamu tidak takut melawan asosiasi? Aku ketua asosiasi, kalau tahu diri. Cepat bawa barangmu pergi. Kalau tidak, rumahmu juga akan diboikot pergi. Ketua siapa yang berani? Lihat pangeran, kamu siapa? Berani berbuat macam-macam di depan pangeran. Buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Yang mengirim obat ke klinik Chunfeng adalah rumah tangga Pangeran Zenan. Siapa yang tidak setuju silakan datang ke pangeran. Rakyat jelata tidak berani pergi. Masker wajahmu memang laku keras. Sebaiknya kamu jangan buka klinik lagi. Ayo ikut pangeran jual masker, cari untung besar. Bukan enak sekali. Aku tidak tertarik. Hanya ingin mengobati dan menolong orang. Membawa manfaat untuk daerah ini sudah cukup. Kamu harus hati-hati. Asosiasi dokter punya baker besar. Kamu merugikan kepentingannya. Dia tidak akan diam saja. Terima kasih, pangeran mengingatkan. Datang tentara hadapi dengan tentara, datang air hadapi dengan tanah. Bagaimanapun dia, aku tidak akan menyerah. Lihat apa cepat kerja. Ling Ruojin yang hebat. Bisa dekat dengan Pangeran Zenan. Pangeran memang meremehkannya. Perintah boykot yang dianggap pasti berhasil. Ternyata bisa dia hindari. Hanya tidak tahu seberapa dekat hubungannya dengan Pangeran Zenan. Rumah tangga Pangeran Zenan punya pengaruh besar dan banyak uang. Pangeran juga tidak bisa sembarangan melawan. Dia hanya istri yang dibuang dari rumah tangga Chu. Bagaimana mungkin bisa menarik perhatian pangeran? Kali ini hanya keberuntungannya saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hancurkan kliniknya. Biarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Minum resep ini selama seminggu lagi dan kamu akan sembuh hampir sepenuhnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu benar-benar punya kemampuan. Baru saja diusir dari istana Chu seperti anjing. Sekarang malah bisa membuka klinik. Pasti banyak merengek pada Pangeran Zenan. Kalau tidak ada urusan, cepat pergi dari sini. Klinik ini hanya menyelamatkan orang yang bisa diselamatkan. Jiwamu sudah lama kotor dan jahat, tidak ada obatnya. Klinik kami tidak melayani. Masih saja tajam mulutmu. Sangat disayangkan. Aku bisa membuatmu tidak menjadi istri Chu. Bisa membuat klinik ini tutup. Hancurkan. Berhenti.
Siapa yang menyuruh kalian menghancurkan papan nama saya? Klinikmu ini melanggar aturan. Menurut hukum papan nama harus dihancurkan. Segera ditutup. Klinik saya jelas memiliki semua dokumen yang diperlukan. Apa buktimu mengatakan saya melanggar? Jangan banyak bicara, saya bilang melanggar ya melanggar. Untuk apa bukti? Aku tidak percaya. Kali ini Pangeran Zenan masih akan membantumu. Berhenti. Minker, Tidak. pukul. Token ratu ada di sini, siapa yang berani? Siapa yang berani? Menghadap ratu. Kamu baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Lihat token seperti melihat ratu. Kamu masih berani tidak berlutut. Berani menghina ratu. Sekarang, bersujud dan minta maaf. Kamu tidak akan bisa. Sepertinya, kamu ingin menghina ratu di depan umum. Maaf, saya salah. Lebih keras tidak dengar. Maaf, saya salah. Itu baru benar. Hari ini penghinaan berlutut. Saya sudah mencatat. Maka saya sarankan Anda mengingatnya dengan baik. Hari ini saya bisa membuat Anda berlutut sekali. Di kemudian hari saya bisa membuat Anda berlutut 10 kali, 100 kali. Apalagi trik yang Anda punya. Silakan keluarkan. Bagaimana kesehatan Ibu Suri? Sudah jauh lebih baik. Beruntung ada Nyonya Chu setelah minum obatnya. Saya bahkan tidak lagi mengalami sakit dada seperti dulu. Hari ini mengapa Nyonya Chu tidak ikut Anda masuk istana? Menjawab Ibu Suri, dia baru-baru ini tidak enak badan. Tidak terlalu nyaman untuk mengunjungi Ibu Suri. Tidak apa-apa kan? Tidak masalah, istirahat beberapa hari pasti akan baik. Saya sudah melihat banyak orang. Seperti Nyonya Chu, wanita seperti itu sangat langka. Dia sangat berbakat ahli dalam pengobatan. Yang paling penting dia sangat murni dan baik hati. Tidak seperti orang lain yang penuh dengan tipu daya. Jangan sampai Anda mengorbankan mutiara, karena hanya mendapatkan ikan. Ya. Pelan-pelan Xiao Yehan. Apakah Anda tidak punya sopan santun sama sekali? Apakah Anda baik-baik saja? Saya digigit ular berbisa. Saya hampir mati. Tidak apa-apa asal racunnya disedot keluar. Tidak akan mati. Ternyata dia. Wang Ye. Ini adalah sebagian bukti kejahatan pangeran yang dalam kasus kecurangan ujian. Ini adalah catatan suapnya. Ini adalah daftar hadiah pernikahannya. Pisau belati ini milik U11. Ya, bawahan sudah menyelidiki.
Pisau belati dengan motif naga ini dibuat langsung oleh master dari Nanjiang. Unik tidak ada duanya. Setelah Pangeran Yan mendapatkan pisau belati motif naga ini sebagai hadiah pernikahan, dia memberikannya kepada Nyonya Yu 11. Yu 11. Anda gila. Dia sengaja melukai dirinya sendiri menyalahkan saya. Dia tidak berbohong. Saya yang salah menuduhnya. Coba pikirkan baik-baik. Setelah Nyonya menikah dan masuk ke istana, tidak hanya tidak melakukan hal buruk, malah terus berbuat baik dan menyelamatkan. Pertama menyelamatkan kakak 9. Kemudian mata-mata kita. Baru-baru ini juga menyelamatkan permaisuri. Yang penting dia tidak pernah meminta imbalan. Saya sudah melihat banyak orang. Wanita seperti Nyonya Chu sangat langka. Kemudian entah siapa. Menekam perut saya lama sekali. Tanggulu keluar. Lalu saya pingsan. Sini tutup mulutnya. Nona ini seperti dewa pengobatan turun ke bumi. Saya sangat kagum. Kalau ibu ada apa-apa, saya tidak akan memaafkanmu. Haner, Ibu, yang terpenting dia sangat murni dan baik hati. Tidak seperti orang lain yang penuh akal. Kakak jangan. Terakhir kali saya ingatkan kamu, orang licik dan jahat itu adalah Lin Yu 11. Percaya atau tidak? Taktik yang sama digunakan 2 kali. Hanya Xiao Yehan yang bodoh ini yang percaya. saya yang salah. Ini obatnya, terima kasih Dokter Ling, hati-hati di jalan. Ada apa tidak enak badan? Kenapa sakit di mana? Biarkan kakak lihat. Jangan menangis, kakak akan membersihkannya. Sudah, sekarang bersih. Wang Ye, Sangat manis. kamu kenapa di sini? Terima kasih kakak. Ayo pergi. Xiao Yehan. Kamu ngapain di sini sembunyi-sembunyi? Tidak ngapa-ngapain. Gyoku kenapa ada di kamu? Ini giokmu? Tentu saja. Benar-benar kamu. Apa maksudmu kamu kesini ngapain? Ibu merindukanmu, memanggilmu segera ke istana. Kamu tidak bilang ke ibu tentang kita? Ibu baru sembuh dari sakit. Saya khawatir dia terlalu khawatir sampai sakit lagi. Tidak memberitahu tentang perceraian. Kalau kamu benar-benar tidak mau pergi ya sudah. Perasaan senang. Benar-benar bisa membuat tubuh pulih lebih cepat. Baiklah, aku akan ikut kamu. Sudah bertemu dengan ibu. Kenapa kalian datang? Haner bilang kamu sakit. Seharusnya kamu beristirahat di rumah. Kenapa masih keluar? Ibu. Ratu tidak memanggilku, kenapa kamu menipuku ke sini? Sebagai anak memberi salam kepada ibu adalah hal yang wajar. Harus dipanggil dulu baru bisa datang. Kamu harus ingat kita sudah tidak ada hubungan lagi. Tunggu sebentar. Ada apa? Apa rencanamu selanjutnya? Kembali ke klinik untuk praktek, besok pulang untuk melihat ibuku. Apa hubungannya denganmu? Aku pergi. Tunggu. Ada apa lagi? Kita pernah menjadi suami istri. Aku belum pernah bertemu dengan mertuaku, tidak sesuai dengan adat. Meskipun kita akan berpisah, kita harus melengkapi adat. Agar tidak menjadi bahan omongan orang. Tidak perlu. Aku baru pertama kali tahu. Orang sepertimu masih mengerti adat. Lucu. Ini. Sudah larut malam, siapa ini? Cepat bawa masuk.
Pangeran? Apa yang kamu lakukan? Ini adalah pakaian yang aku siapkan untukmu besok. Kalau besok kamu pulang dengan pakaian yang terlalu sederhana, mertuaku pasti akan mengira aku meremehkanmu. Xiao Yehan, kamu mau apa lagi? Tidak ada apa-apa. Oh ya, aku sudah berpikir panjang. Aku merasa tidak boleh melupakan adat. Jadi aku memutuskan untuk ikut pulang bersamamu besok. Pulang apa? Kita sudah bercerai. Sekarang kamu dan aku tidak ada hubungannya lagi. Xiao Ju, antarkan tamu. Non. Antar tamu. Silakan Pangeran. Non, apakah Anda tidak merasa sikap Pangeran terhadap Anda sekarang agak aneh? Pria brengsek, suasana hatinya tidak menentu. Apa yang aneh? Apakah Anda pikir Pangeran menyesal? Tidak mungkin. Dia membenciku sampai ke tulang, seperti duri di daging. Ingin mencabutnya secepat mungkin. Jangan pedulikan dia tidur. Lepaskan wanita jalang. Toko dan tanah ini adalah yang saya tinggalkan untuk Jiner. Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Putri Anda sudah menjadi sampah. Sudah diceraikan oleh Pangeran Chu. Untuk apa barang berharga ini lepaskan? Anda berbohong. Saya berbohong. Pergi sendiri ke kediaman Pangeran Chu dan tanyakan. Saya khawatir Anda bahkan tidak bisa masuk ke pintu gerbang. Maka saya harus meninggalkannya untuk Jiner. Lepaskan. Ini adalah perintah Tuan. Apakah Anda ingin melawan Tuan? Ibu toko dan tanah wanita tua ini milik Anda. Perhiasan milik saya, setuju. Tapi Anda harus membersihkannya untuk saya. Jangan tinggalkan apapun untuknya, baiklah. Apa yang kalian lakukan? Minggir. Ibu, cepat bangun. Biarkan saya lihat. Saya pikir kalian berdua ingin mati. Apa yang Anda sombongkan? Masih menganggap diri Anda sebagai Putri Chu. Jangan pikir kami tidak tahu. Anda sudah diusir dari kediaman Pangeran Chu dengan surat cerai. Sama tidak bergunanya dengan ibumu. Diam. Anda berani memukul putri saya Anda. Pergi. Berhenti. Tuan. Putri kedua begitu kembali ke rumah langsung memukul saya dan ibu ibu baik-baik saja. Anda harus membela kami berdua. Anda tidak menghormati yang lebih tua. Berbuat sewenang-wenang berlutut dan minta maaf. Jika bukan karena ibu dan anak perempuan yang jahat ini menghina ibu saya terlebih dahulu. Menghina saya, setelahnya saya baru memukul mereka 2 kali. Apa salahnya? Keluarga kami keluarga Ling. Sudah ada saya yang mengurus. Tidak perlu seorang wanita buangan seperti kamu untuk menghukum. Sekarang saya mengerti. Dari mana mereka berdua berani. Berani merampas harta nyonya rumah. Ternyata karena ada ayah seperti kamu. Melihat saya jatuh malah menambah masalah. Menurut saya kamu tidak pantas menjadi suami dan ayah. Hei, Jiner. berani melawan. Panggil hukuman keluarga. Lepaskan saya. Tuanku. Hari ini saya akan memukulmu sampai Tuanku mati. minggir. Pangeran Chu tiba. Lepaskan. Kehadiran pangeran. Kami tidak menyambut dengan baik, mohon maaf. Putri saya bersikap buruk membuat pangeran marah. Saya ingin menghukumnya untuk meredakan kemarahan pangeran. Permaisuri saya. Kapan giliran kalian untuk menghukum? Bukan kamu yang menceraikannya. Kemarin saya dan permaisuri pergi ke istana, menghadap Ibu Suri tentang perceraian. Dari mana kabarnya? Kakak Yu11 yang memberitahu saya. Surat cerai sudah dikeluarkan, bagaimana mungkin palsu? Saya bilang tidak ada hal seperti itu. Tuan Ling memanjakan selir dan menghancurkan istri, menyuruh selir merampas harta istri. Menyalahgunakan hukuman pribadi terhadap permaisuri, semuanya adalah kejahatan berat. Pangeran, saya bersalah. Mohon maaf Pangeran. Kalian bertiga,
Nanti masing-masing pergi ke kantor untuk menerima 30 pukulan. Ya. Ayo. Menemui mertua. Pangeran terlalu sopan. Angkat ke atas. Hanya sedikit hadiah mohon diterima. Dia hanya seorang wanita pedagang yang rendah. Tidak pantas menerima hadiah pangeran. Tidak menghormati yang lebih tua melawan atasan. Tuan Ling, inikah pendidikan keluarga kamu? Kau ini benar-benar durhaka. Di hadapan pangeran mana boleh kau bicara? Cepat minta maaf kepada pangeran dan permaisuri. Pangeran Permaisuri. Aku salah. Ibu Permaisuri adalah ibuku juga. Mulai sekarang, siapa yang berani tidak hormat padanya, berarti melawanku. Aku tidak akan mengampuni. Ya. Aku tanya apa maksudmu hari ini? Kita sudah bercerai. Kau datang ke rumahku di depan ibuku. Kau pura-pura jadi menantu yang berbakti. Ibu mertua sangat ramah, aku langsung akrab. Hanya ingin menunjukkan perhatian. Ini tidak masuk akal. Tunggu. Bagaimana kalau kau pindah kembali ke istana? Xiao Yehan, kau lupa. Kita sudah bercerai. Aku hanya berpikir ayahmu nanti. Kalau tahu kau dan aku tinggal terpisah, entah kapan akan menyakiti ibu mertua lagi. Tidak perlu. Tapi setelah kejadian hari ini, aku rasa mereka tidak akan berani menyakiti ibuku untuk sementara. Tunggu beberapa hari lagi. Aku akan cari cara sendiri untuk menyelamatkan ibuku. Pangeran lagi merindukan permaisuri ya. Siapa bilang aku merindukannya? Aku sedang mempelajari buku strategi perang. Jatuh. Aku bilang pangeran, kalau kau rindu permaisuri pergilah mencarinya. Aku sudah merendahkan diri berkali-kali mencarinya, tapi dia tetap keras kepala. Bagaimana aku bisa pergi lagi? Benar juga. Permaisuri cantik dan berbakat. Ilmu pengobatannya juga hebat. Kau malu ya. Tapi banyak orang yang tidak malu. Bagaimana kalau permaisuri direbut pria lain? Siapa yang berani? Surat cerai sudah diberikan. Permaisuri sekarang bebas. Aku dengar akhir-akhir ini, Pangeran Selatan sering datang. Permaisuri di klinik. Obat ini suka tempat yang sejuk dan lembab. Persyaratan lingkungan yang sangat ketat. Di mana ya? Hei Xiao Yehan, kenapa kamu selalu ada saja? Pangeran, kenapa kamu datang? Kenapa? Tidak senang melihatku. Kalau wanita lain, sudah pasti langsung melompat ke pelukanku. Kamu ada urusan, bilang saja. Kalau tidak ada silakan pergi. Aku sedang kesal. Ini sangat membosankan. Masker kecantikanmu membuatku untung besar. Ini bagianmu. Pangeran, bagian ini. Aku tidak mau, aku ingin kamu membantuku. Katakan. Aku ingin kamu membantuku mencari kafilah yang menyelundupkan obat Hu di ibu kota. Ibu kota ini sangat besar. Dan kafilahnya tak terhitung banyaknya. Ini seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kalau kamu bilang ini ke orang lain, aku percaya. Tapi kamu siapa, pangeran? Hal seperti ini bagi kamu pasti mudah. Bagus sekali, masalah sebesar apapun. Aku pasti bisa menyelesaikannya. Karena kamu sangat mengenalku.
Aku akan membantumu. Terima kasih, Pangeran. Jangan sungkan, kita kan teman. Bantuan ini tetap akan kuberikan. Bagian ini tidak boleh kurang. Bantuan ini tetap akan kuberikan. Bagian ini tidak boleh kurang. Kamu datang lagi. Kenapa? Apakah kamu merasa aku mengganggu kencan kalian? Ya. Aku dan Pangeran sedang asyik berbicara. Kamu datang ke sini. Sungguh merusak suasana. Ada apa, Chuang? Jangan ganggu kencanku. Kamu. Pangeran Zenan. Berkencan dengan istriku. Kamu masih tahu sopan santun tidak? Kamu kan istri Pangeran Chu. Mantan istri Pangeran Chu. Aku dan dia sudah lama bercerai. Kamu dengar tidak? Ruo-Ruo sudah tidak ada hubungannya denganmu. Kamu masih saja memanggilnya istri Pangeran, tidak pantas kan? Kamu berani memanggilnya Ruo-Ruo. Ruo-Ruo, 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 Ruo-Ruo. Aku panggil mau apa? Ruo-Ruo. Diam. Wanita ini benar-benar menjengkelkan, baru sebentar sudah berpaling. Tidak menghiraukan aku sama sekali. Gadis cantik pria, baik suka mengejar. Harus dikatakan, pandangan Pangeran Zenan ini benar-benar bagus. Bisa disamakan dengan pangeran Anda. Keterlaluan, terlalu keterlaluan. Meskipun Kilyarga jenis kaya dan berkuasa. Tapi istri pangeran tidak bisa dibandingkan dengan istri Pangeran Chu kita. Xie Nanyuan ini lebih menjengkelkan lagi, pasti sudah mendengar. Aku dan Ling Ruojin belakangan ini tidak akur, lalu mengambil kesempatan. Segera adalah ulang tahun Pangeran Ning. Kaisar akan mengadakan pesta di istana. Bagaimana kalau pangeran mengundang istri pangeran untuk pergi bersama? Bisa sekalian memperbaiki hubungan. Karena dia sudah berpaling, aku tidak perlu memperbaiki hubungan. Sekarang ada Pangeran Zenan yang ikut campur. Aku tidak peduli. Bagaimana kalau dia berhasil merebutnya? Karena itu ulang tahun Paman Ning. Dia juga istri pangeran aku. Kalau tidak hadir memang kurang sopan. Pangeran benar sekali. Meskipun pangeran tidak ingin memperbaiki hubungan dengan istri pangeran, tapi karena sopan santun, pangeran tetap harus mengundang istri pangeran, bukan? Masuk akal. Kamu ini benar-benar tidak bisa lepas. Besok adalah ulang tahun Paman Ning. Ayah dan Ibu Kaisar mengadakan pesta di istana. Kita sebagai generasi muda karena sopan santun harus hadir. Aku ini untuk urusan penting. Bukan karena aku ingin mencarimu. Xiao Yehan, aku beritahu kamu jangan sampai 3 kali. Ini yang terakhir kali. Setelah pesta selesai, cepat beritahu Yang Mulia Ayah dan Ibu dengan jelas. Baik. Pakaian ini untuk pangeran besok saat pesta. Aku tak pernah memakai warna ini. Tapi permaisuri suka warna merah. Apa peduliku meski permaisuri menyukainya. Oh, Baiklah, yang ini saja. Besok adalah hari ulang tahun Paman Ning. Aku juga ingin mengenakan sesuatu yang ceria. Kak Yehan, Kenapa kau datang? Yu11 telah menjahitkan pakaian untukmu, Kak Yehan. Untuk pesta ulang tahun Paman Ning besok. Tak perlu. Aku sudah menyiapkan pakaian untuk pesta besok. Yu11 ingat Kak Yehan tidak suka warna mencolok.
menganggapnya terlalu mencolok dan mewah. Baru-baru ini aku baru sadar, meskipun warna mencolok itu mencolok, tapi ia bersikap terbuka dan jujur, tidak seperti orang-orang yang penuh perhitungan dan licik. Jika begitu, lain kali U11 akan membuatkan Kak Yehan pakaian lain dengan warna mencolok. Hal-hal di kediamanku selalu ada yang mengurus. Kak Yehan tak perlu sungkan padaku. Aku sudah menikah dan kau juga akan segera menikah. Kita harus menjaga sikap kita. Kak Yehan bercanda. Bukankah kau sudah menceraikan kakakku? Itu urusan pribadiku, tak ada hubungannya denganmu. Aku masih punya urusan negara, lebih baik kau pulang dulu. Ingat batasanmu. Kak Yehan, sejak kapan kau menjadi begitu dingin padaku? Apakah karena wanita hina ini? Apakah kau masih memikirkannya? Katakan. Xiao Yehan sudah menceraikanmu. Masih saja kau berusaha menggoda dia. Jangan sampai aku menemukan kesempatan. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu mati tanpa tempat dikubur. Tuan Tuaning memang pantas sebagai raja adik satu ibu dengan kaisar. Statusnya sangat mulia, bukan hanya bisa mengadakan pesta ulang tahun di istana, tapi juga begitu meriah. Bukan hanya itu, aku dengar Permaisuri Ning akan segera melahirkan. Ini adalah anak pertamanya dengan sang pangeran. Pangeran Ning pasti akan sangat senang. Senang sekali rasanya. Jadi pesta ulang tahun ini harus benar-benar berdandan dengan baik. Masuk dan lihat keramaian. Bukankah itu mantel Chu yang diusir? Bagaimana kamu masih punya muka datang ke sini? Kalau aku jadi kamu, aku sudah membenturkan kepala sampai mati. Aku pikir siapa? Ternyata kamu Tuan Putri bodoh. Sejak perjamuan istana terakhir kali, kamu berlutut dan meminta maaf padaku. Sepertinya aku belum pernah melihatmu sejak itu. Yang tidak tahu mungkin mengira kalau kamu sendiri malu hingga mati menabrakkan kepala di suatu tempat. Ayo kita pergi. Hari ini adalah pesta ulang tahun Pangeran Ning. Hanya mengundang anggota keluarga kerajaan untuk hadir. Kamu sudah bukan mantel Chu lagi. Datang ke pesta ini mungkin tidak pantas ya. Betul, sekarang kamu sama sekali tidak punya hak untuk masuk ke sini. Hei orang-orang, tarik warga Bayasa Yang, Bernie Mesuk Istana ini Aku Kilyar. ingin melihat siapa yang berani. Ruo-Ruo dibawa oleh Pangeran Shizi. Ada yang punya pendapat lain. Ruo-Ruo, ayo kita pergi. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikan kami. Tunggu dulu Pangeran Shizi. Mungkin Pangeran Shizi tidak tahu. Dia adalah mantan selir Pangeran Chu. Nama buruknya tersebar luas. Jika Pangeran Shizi berselingkuh dengannya, berita itu pasti akan merusak reputasi Pangeran Shizi. Siapa kamu sebenarnya? Berani-beraninya mengajari Pangeran Shizi bagaimana bertindak. Ruo-Ruo cantik dan hatinya baik. 100 kali lebih baik daripada wanita licik yang hanya tahu menggunakan tipu daya seperti kamu. Aku calon selir Pangeran Yan. Ucapan Pangeran Shizi ini meletakkan harga diri Pangeran Yan di mana? Selir Pangeran Yan. Jangan bicara kamu yang belum menikah sebagai selir Pangeran Yan. Bahkan jika Pangeran Yan ada di sini, Pangeran Shizi tetap akan memarahi juga. Meskipun Pangeran Shizi tidak peduli dengan reputasi, tetap berselingkuh dengan mantan selir Pangeran Chu. Lagi pula kalian berdua tidak memiliki hubungan resmi. Apa hakmu membawanya ke pesta ulang tahun Pangeran Ning? Jika dia tidak punya hak, apakah aku sang raja memiliki hak?
Kakak Yehan, bagaimana bisa kamu membawanya ke pesta ulang tahun? Dia adalah istri Pangeran Chu, datang ke pesta bersamaku. Apa yang salah? Tapi beberapa hari yang lalu dia menusuk Yu-11 dengan pisau. Yu-11 hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana bisa kamu membawa seorang wanita yang begitu jahat ke pesta? Bagaimana jika terjadi masalah? Aku tahu bagaimana sifatnya. Tidak perlu Nona Lin ikut campur. Kakak Yehan, apa yang salah dengan Yu-11? Mengapa kamu berbicara seperti itu kepada Yu-11? Istriku. Tidak ingin orang lain menjelekkan namanya. Gila. Apakah dia makan obat yang salah hari ini? Pesta akan segera dimulai. Ayo masuk. Xiao Yehan. Kamu adalah wanita paling berbakat di ibu kota. Tapi sebenarnya dalam hal kecantikan dan bakat, Ruo-Ruo kami jauh lebih baik darimu. Gelarmu mungkin bukan hasil dari uang. Terima kasih atas kebaikan kakak dan kakak ipar. Mengadakan pesta di istana. Saya sangat terhormat. Cepatlah, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Kita hanya berbicara sebagai saudara, bukan sebagai raja dan menteri. Adik ipar sedang hamil. Kerajaan akan bertambah anggota, sungguh menggembirakan. Terima kasih kakak ipar. Semoga adik berumur panjang dan sehat. Menambah anak dan keberuntungan. Umur panjang dan sehat menambah anak dan keberuntungan. Minum sedikit dan bernyanyi dengan gembira. Jika ada anggur yang enak, bagaimana bisa tidak ada puisi? Saya dengar Yu-11 sangat berbakat di ibu kota. Mari kita buat satu puisi untuk membuka mata kita. Bagaimana? Adik, informasimu kurang akurat. Sekarang dalam hal puisi, istri Pangeran Chu adalah yang kedua. Seluruh ibu kota tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Benarkah? Apakah Putri Chu adalah wanita paling berbakat di ibu kota? Kakak begitu berbakat, adik merasa tidak ada apa-apanya. Biarlah kakak yang membuat puisi di pesta keluarga Kixi. Setiap puisi yang kakak buat sangat indah. Pasti hari ini juga tidak kalah bagus. Hari ini adalah ulang tahun Paman Ning. Jika Putri Chu tidak bisa membuat puisi sebaik yang lalu, maka itu berarti sengaja merendahkan muka Paman Ning. Benar? Paman Ning adalah orang yang paling dihargai oleh Kaisar. Jika kamu tidak menghormati Paman Ning, maka itu berarti tidak menghormati Kaisar. Baiklah kalau begitu. Mari kita bertaruh. Jika aku bisa membuatnya, kalian bertiga masing-masing kalah 1000 tael padaku. Jika aku tidak bisa membuatnya, aku kalah 2000 tael pada kalian. Berani bertaruh? 1000 tael saja, apa yang tidak berani? Kamu buat saja. Aku juga taruh 1000 tael, aku yakin kamu tidak bisa membuatnya. Adik Lin, ini semua dimulai olehmu. Jika kamu tidak ikut serta, maka tidak akan seru. Kakak begitu bersemangat. Adik juga tidak bisa merendahkan muka kakak. 1000 tael mudah didapat, puisi bagus sulit dicari. Putri Chu, jangan terlalu memaksakan diri. Lakukan yang terbaik saja. Ibu Ratu jangan khawatir, menantu ini tahu batasannya. Ruo-Ruo buat saja dengan tenang. Kalah pun tidak apa-apa. Berapapun jumlah taelnya, aku yang akan membayarnya. Wangsa Chu tidak kekurangan uang. Taruhan Putri Chu. Aku yang akan menanggungnya. Ayahanda Anda yang paling ahli menilai puisi. Bagaimana jika Anda yang menilai puisi menantu ini? Baiklah. Tapi cara pertandingan seperti ini. Harus dengan tema apa? Cara pertandingan bagaimana kalau begini?
Kita tidak menentukan tema, hanya menilai kualitasnya. Jika puisi yang aku buat tidak sebaik di pesta keluarga Kiksi, maka aku kalah. Jika puisi yang aku buat tidak kalah dari yang lalu, maka aku menang. Apa yang harus Anda lakukan? Sangat bagus. Anda melakukannya. Aku tidak percaya. Anda bisa membuat kuatrain abadi. Sungai Kuning mengalir ke laut. Ingin melangkah lebih jauh. Puisi yang bagus memang puisi yang bagus. Baisa, Sekar dan sederhana. Tidak ada ukiran yang disengaja. Tapi jangan punya alasan. Terutama dua kalimat terakhir. Itu bahkan lebih terkenal. Putri Chu yang luar biasa. Itu adalah puisi yang bagus. Ini benar-benar membuat raja terlihat. Ayah Kaisar. Bagaimana kualitas? Tentu saja masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Ini adalah puisi yang langka. Bagaimana dengan itu? Mari kita bayar. Ini sedikit uang. Raja Yu-11 dan Dansa pergi bersama. Jangan khawatir, ini belum selesai. Pembakar dupa sinar matahari. Melihat air terjun dari jauh. Terbang turun 3.000 kaki, diduga galaksi jatuh selama 9 hari. Puisi yang bagus. Puisi yang bagus sama sekali tidak hilang. Jangan khawatir, aku masih punya. Qin Shiming Yuhan Shiguan. Long March belum kembali. Garis tengah tangan ibu yang penuh kasih, baju tubuh. 1000 gunung burung terbang, semua jejak menghilang. Negara ini rusak. Rumput kota dalam. Apakah Anda tahu apakah itu harus lemak hijau dan tipis? Dinasti Utara mengundurkan diri. Qianli Jiangling kembali dalam 1 hari. Membujuk Jun untuk minum lebih banyak. Tidak ada orang tua di barat. Musim hujan yang baik. Ketika musim semi terjadi. 5 bunga kuda. Huer akan mengganti anggur. Penjualan yang sama dengan R. Puisi yang bagus. Shiguan sudah berapa puisi? Tidak banyak, tidak sedikit, tepat 100 puisi. Aku mau kalian bertiga masing-masing 100.000 tael perak. Tepat 300.000 tael itu sudah cukup. Uang sebanyak ini, mengambil semua maharku pun tidak cukup untuk membayarnya. Kalau ibuku tahu, pasti dia akan memukulku sampai mati. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin bisa membuat begitu banyak puisi? Pasti ini palsu. Anak baik, kamu benar-benar membuatku terkesan. Puisi sebaik ini, biasanya sulit untuk mendapatkan satu pun. Hari ini, bisa mendapatkan 100 puisi sekaligus. Memiliki selir Chu yang begitu berbakat. Sungguh sebuah keberuntungan bagi kekaisaran kita. Paman Ning terlalu memuji. Sebetulnya semua puisi yang kubuat hari ini, semuanya untuk Bibi Ning. Apa maksudmu? Aku dengar Bibi Ning sangat baik hati. Mendirikan sekolah di berbagai tempat, menampung anak-anak yatim piatu. Aku ingin menyumbangkan 300.000 tael perak yang kudapat hari ini. Semuanya untuk sekolah-sekolah itu, sebagai bentuk kontribusiku yang kecil. Selir Chu tidak hanya berbakat. Kamu juga memiliki hati yang besar. Sungguh teladan bagi generasi muda kerajaan. Baik, sampaikan perintah. Suruh sejarawan segera mencatat. Tidak boleh ada sedikit pun kelalaian. Ling Ruojin, kamu tunggu saja. Bibi Ning, kondisi kehamilan Anda stabil.
Hanya saja denyut nadi agak lemah. Apakah Anda sering merasa pusing dan lelah? Dada sesak dan berkeringat. Benar begitu. Itu dia. Wanita yang mengandung janin sudah merupakan hal yang melelahkan. Apalagi usia Anda sudah agak tua, badan juga lebih berat. Ini semua normal. Saya sudah menikah dengan pangeran puluhan tahun. Baru bisa mengharapkan kehamilan ini. Seberat apapun saya akan menerimanya dengan senang hati. Tante Ning, silakan duduk sebentar. Saya akan membuatkan resep untuk menjaga kandungan Anda. Kalau begitu saya mengandalkan Anda. Sama-sama. Tolong. Tolong saya. Tante Ning. Rahimnya pecah, perlu operasi segera. Ling Ruojin, berani sekali kamu membahayakan nyawa Tante Ning. Penjaga, cepat panggil penjaga. Yunlang, Yunlang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dialah yang mendorong Tante Ning dari tangga. Kasihan Tante Ning sedang hamil. Terluka parah, bisa saja nyawa ibu dan bayi terancam. Lin Yu 11. Paman. Kamu. Paman, kita belum bisa menyimpulkan apa yang terjadi. Sekarang bukan waktunya untuk mencari siapa yang salah, menyelamatkan nyawa lebih penting. Dokter Istana. Cepat panggil dokter Istana. Bukan saya yang mendorong Tante Ning. Saya percaya padamu. Keadaan Tante Ning berbahaya. Saya harus segera melakukan operasi padanya. Ini masalah serius. Kalau kamu percaya padaku, jaga pintu di luar. Jangan biarkan siapapun masuk. Tenang, saya pasti akan menjaganya untukmu. Cepat ikuti, cepat. Yunlang, Yunlang, dokter Istana sudah datang. Paman, bertahanlah. Ruojin sedang merawat Tante Ning di dalam kamar. Anda tidak boleh masuk. Kamu brengsek, dia adalah pembunuh Yunlang. Bagaimana bisa kamu membiarkannya merawat Yunlang? Apa niatmu sebenarnya? Adik, tenanglah. Putri Chu bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Benar. Dia melihatnya sendiri. Masa bisa salah? Apakah kamu benar-benar melihatnya sendiri? Kaisar ada di sini. Berbohong pada Kaisar bisa kehilangan kepala. Yu 11 tidak berani berbohong. Benar-benar melihat Ling Ruojin mendorong Tante Ning dari tangga. Dengar, tidak, cepat minggir. Pokoknya Nyonya Ning sudah pasti mati. Ling Ruojin, kamu tunggu saja untuk menemani dia mati. Aku tidak bisa menyerahkan Yunlang ke tangan pembunuh. Paman, keponakan berani menjamin dengan nyawa. Ruojin pasti bukan pembunuh. Paman jangan percaya, dia mereka suami istri satu tubuh. Ling Ruojin membunuh Nyonya Ning. Bisa saja dia yang menyuruhnya. Ling Ruojin, kamu keluar sekarang. Paman Yunlang.
Paman, Aku datang untuk menyelamatkanmu. kalau Paman masuk nyawa Nyonya Ning tidak akan selamat. Omong kosong menurutku kalian hanya ingin membunuh Nyonya Ning dan anaknya pelan-pelan. Di perut Nyonya Ning, ada satu-satunya anak Paman Ning, keturunan Ning Wang. Apakah akan berakhir di tangannya? Aku akan melawanmu. Walaupun Paman membunuhku, aku tidak akan biarkan Paman masuk. Yunlang dan anaknya adalah nyawaku. Kamu tidak hanya membahayakan nyawa mereka, tapi juga tidak membiarkan aku bertemu mereka. Kakak, Anda harus membela adikmu. Ayah, adik keempat begitu bersikeras menghalangi, pasti ada yang aneh. Lao Si, aku perintahkan kamu untuk minggir. Ayah, maafkan, anakmu sudah berjanji pada Ruojin. Tidak akan biarkan siapapun masuk. Kamu tahu akibatnya kalau melanggar perintah. Semua hukuman anakmu akan tanggung sendiri. Baik, datang. Seret Chu Wang ke sampingnya. Yunlang, Yunlang. Selamat Paman Ning dapat anak laki-laki. Bagus, akhirnya aku punya penerus. Baik Nyonya Chu. Anak Ning Wang bisa lahir dengan selamat. Kamu sangat berjasa. Sudah begini, kita harus berikan keadilan pada Nyonya Chu. Terima kasih Nyonya Chu. Ternyata aku salah paham padamu. Paman Ning, Anda tidak perlu sungkan. Ling Ruojin, kamu tega membelah perut Nyonya Ning hidup-hidup. Mengambil anakmu, kau sungguh kejam. Yunlang, Yunlang. Kau berani memperlakukan Yunlang seperti ini. Bibi Ning tiba-tiba terjatuh, sehingga menyebabkan rahimnya pecah dan pendarahan hebat, hanya bisa dilakukan operasi sesar. Menurutku, ini pasti karena Ling Ruojin takut kejahatannya terhadap Bibi Ning terbongkar. Jadi dia menggunakan cara kejam ini, operasi sesar, untuk mengambil bayi dan membunuh saksi agar tidak ada bukti. Jangan sampai kalian semua tertipu olehnya. Sungguh bodoh. Operasi sesar hanyalah salah satu cara melahirkan bagi wanita, tidak akan membunuh seseorang. Masih saja ngawur. Perutnya sudah dibedah seperti ini, mana mungkin masih hidup. Ayah, Bibi Ning tewas di tangan Ling Ruojin. Mohon ayah menghukumnya atas tuduhan pembunuhan berencana. Yunlang, Bibi Ning tidak mati. Bagaimana mungkin? Sepertinya kau tidak ingin Bibi Ning selamat. Kak Yehan, apa yang kau katakan? Tentu saja aku berharap Bibi Ning bisa selamat. Bibi Ning sudah melewati bahaya, tinggal istirahat sebentar lagi bisa pulih seperti biasa. bagus sekali Yunlang. Jika wanita melahirkan mengalami pendarahan hebat, hampir pasti tewas. Hari ini beruntung ada Ibu Chu, baru bisa menyelamatkan adik ipar dan bayinya. Keahlian medis Ibu Chu sungguh langka di dunia. Sangat luar biasa. Ibu Chu menyelamatkan istri dan anakku. Dari sekarang kau adalah penyelamatku. Paman, cepatlah bangun. Menyelamatkan nyawa adalah tugas seorang dokter, tidak perlu terlalu formal. Bagaimana kau bisa terjatuh? Saya sendiri yang lemah. Pusing dan tidak bisa berdiri tegak. Jadi terjadi kekacauan ini. Bukannya kau bilang melihat langsung Ibu Chu menjatuhkan Ibu Ning dari tangga? Mungkin U11 salah lihat. Tidak melihat dengan jelas, salah paham pada kakak. Tidak ada bukti nyata, berani menuduh sembarangan. Tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata salah paham. Kalau bukan karena keahlian medis Ibu Chu, mungkin hari ini tuduhan ini tidak bisa dibersihkan. Lin 11, kamu cuma mencari-cari kesalahan. Menyebarkan rumor aku hukum, kamu tahan rumah selama 3 bulan.
Ayahmu diturunkan pangkatnya 3 tingkat kalau ada lagi. Akan kuhukum berat. Hari ini kamu berani melanggar perintah bersumpah menjaga pintu. Aku cukup terkesan padamu. Hal kecil tidak usah dipermasalahkan. Lagi pula aku hanya ingin melindungi. Ning Huangshan melahirkan dengan selamat. Bagaimanapun juga kamu sudah membantuku. Bagaimana kalau aku traktir kamu makan? Aku sedang sibuk belakangan ini. Ini harus diatur dulu waktunya. Atau kamu. Ribet juga ya, lain kali saja.